Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Wibowo Prasetyo, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bidang Media dan Komunikasi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat dan kita sama-sama cintai, beliau Staf Sus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Wibowo Prasetyo. Matur nuwun Bapak rawuhipun, tepuk tangan buat beliau dong. Kami informasikan Bapak, saya Ahmad Farhan mulai tugas di sini 1 Mei 2023 ya. Berarti 15 bulan Bapak. Terakhir Bapak, kami makanya baru terpikir medsos kita kok rendah ya, baru kemarin Bapak. Terus kami pengen ngundang Pak Staf Sus yang membidangi ini jenengan iki, tapi piye carane yang undang ngono kuwi piye, enggak paham Bapak. Alhamdulillah ada jalan, kemudian langsung iyakan saja, tapi jangan besok Mas, minggu saja siap insya Allah, karena teman-teman ini ada 1,5 jam Bapak, dari kantor ke rumahnya itu 1,5 jam. Akhirnya alhamdulillah, terima kasih, selamat datang Pak Staf Sus Menteri Agama Pak Haji Wibowo Prasetyo. Nanti saya berharap juga untuk menyempurnakan acara ini, selesai pembinaan tolong dicermati betul dan dicatat, dilaksanakan. Podcast sudah kita bikin, terus di depannya ada kafe Pak, jadi bisa ngerokok sambil dengerin orang podcast, kira-kira begitu. Mohon maaf Bapak, barangkali ya suasana desa begini, biasa ketemu Pak Menteri ke luar negeri, mungkin Pak Bowo kan kaget kok panas dan seterusnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, wetek tungtien, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Pak Ahmad Farhan, Kepala Kemenak Kabupaten Batang, Pak Kasubag, para kasih,
dan Bapak Ibu semua. Yang pertama saya mohon maaf minggu-minggu mengganggu waktu panjenengan semua. Bukan kenapa-napa, searah dengan perjalanan pulang ke Jakarta. Saya itu belum pernah ke Kabupaten Batang, Pak, khususnya ke kantor Kemenak Kabupaten Batang. Dulu pernah sekali dengan Pak Kanwil, tapi saat acara desa moderasi, desa kampung moderasi, tapi di dekat laut, Pak, dekat laut apa itu, Pak ya? Nah, saya belum pernah ini. Sepanjang ini yang belum pernah juga Brebes, itu nanti saya juga akan mampir. Nah, kebetulan memang belakangan ini lagi ramai-ramainya, ada plus minus, ada negatif positifnya terkait dengan Kemenak. Tentu kalau yang pemberitaan negatif meskipun tidak benar, itu terkait dengan pansus haji. Mungkin sudah banyak yang mengikuti, Bapak dan Ibu semua. Nah, tapi keyakinan dan optimisme kita semua haji akan baik-baik saja. Terbukti banyak jemaah yang merasa puas. Nah, memang dinamika politik begitu. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah memikirkan yang politik biarkan diselesaikan di Jakarta. Tapi Bapak dan Ibu semua harus siap selalu ya, karena penyelenggaraan haji ini sudah dimulai per 1 September. Penyelenggaraan ibadah haji untuk 2025 sudah dimulai, Pak. Jadi pertengahan bulan ini akan ada persiapan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Nah, tentu saja buat Pak Kakan harus jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan salah satu yang kemarin ya, waktu Rakernas Haji Jawa Tengah termasuk yang mendapat penghargaan, Pak, dari sisi pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Tepuk tangan buat kita semua, dan tentu saja ini juga berkat kerja keras dari Kemenak Kabupaten Batang dan Bapak Ibu semua, khususnya di Kasih PAU. Yang kedua, tentu ada berita gembira lagi ya. Kita sedang akan mengadakan penerimaan CPNS, Pak. Dan yang luar biasa, alumni atau lulusan Mahat Ali itu sudah bisa ikut, Pak. Ini berkat kerja keras Gus Menteri yang melakukan lobby-lobby kepada Pan RB, kepada Menpan RB, agar lulusan Mahat Ali itu memiliki hak yang sama dengan lulusan-lulusan yang lain. Ini baru pertama kali lulusan Mahat Ali memiliki kesetaraan yang sama dengan lulusan yang lain. Ini luar biasa sekali. Artinya memang afirmasi dan perhatian negara terhadap para santri itu betul-betul diperhatikan. Nah, tentu saja mari gunakan kesempatan ini bagi Bapak dan Ibu semua yang mungkin memiliki saudara atau tetangga, atau sosialisasikan juga kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Batang yang lulusan Mahat Ali untuk bisa memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini menurut saya legacy Bapak dan Ibu semua. Hal yang sama juga saya minta kepada Pak Kakan, tadi dibilang 1,5 tahun ya sudah ada di sini. Saya berharap ada legacy juga. Entah nanti Pak Kakan tour of duty-nya kemana gitu, tapi sepeninggal Pak Kakan misalnya ada legacy yang ditinggalkan di Kabupaten Batang. Ada warisan yang positif, warisan yang selalu dikenang. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kementerian Agama ini kan hanya bisa memberikan pelayanan, Pak, Bu, ya, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Zamannya sekarang zaman
digital ya. Maka kemudian dalam 7 program prioritas Kementerian Agama ada program transformasi digital. Bagaimana melakukan transformasi layanan publik, layanan kepada umat. Ini yang terus kami lakukan, dan tentu saja di provinsi, di daerah maupun kota harus juga bisa mengikuti semangat yang sama, memerlukan digitalisasi pelayanan kepada umat. Pelayanan secara digital Bapak dan Ibu semua itu mempermudah, mempercepat, kemudian pasti efektif. Yang lebih pasti lagi pasti akuntabel atau bisa dipercaya. Yang lebih bagus lagi itu transparan, Pak. Ya, pelayanan yang diberikan secara digital itu pasti transparan dan dapat dipercaya, akuntabel. Ini kalau layanan digital ini semua sudah terkoneksi, dan di kabupaten juga layanan digitalnya juga sudah diberikan kepada masyarakat untuk semuanya, ya, layanan digital kepada umat itu akan meminimalisasi potensi fraud. Digitalisasi itu selain efektif, efisien, juga akan meminimalkan potensi fraud. Fraud itu apa? Penyelewengan, ya. Kalau seringkali tatap muka, ya, layanan yang diberikan secara tatap muka itu memunculkan potensi-potensi yang lain. Nah, kita tidak ingin agar layanan itu memiliki dimensi-dimensi lain selain pelayanan. Nah, Bapak dan Ibu pasti sangat paham apa yang saya ingin sampaikan, sehingga nanti ini sudah ZI belum Pak? Sini belum, dikejar terus ZI-nya, BPPK-nya juga dikejar. Mudah-mudahan ya dengan semua layanan yang terdigitalisasi akan memunculkan optimisme masyarakat, ya, bahwa pelayanan itu diberikan secara sempurna, paripurna, dan tentu saja tidak memerlukan pembiayaan, dan pasti akan jauh lebih transparan. Kita membayangkan Bapak dan Ibu semua, misalnya kalau digitalisasi ini betul-betul sudah dilakukan di semua layanan, yang paling jauh Batang mana Pak? Bawang. Kan kasihan masyarakat Bawang harus ke kantor Kemenak di sini, ini berapa rupiah yang harus dia keluarkan, ya kalau selesai dalam waktu 1 hari, kalau tidak selesai balik lagi mengurus lagi. Nah, kalau semua itu dilakukan secara digital, ya, hanya mengisi form secara digital, ya, asal koneksi internetnya juga bagus, ya, jaringan internetnya bagus, tentu ini akan memudahkan karena murah sekali, tidak perlu datang ke sini. Kemudian layanan juga sama diterima, ya, layanan itu sama diterima oleh semua masyarakat. Nah, digitalisasi ini harus betul-betul dipikirkan oleh Pak Kakan agar ini memenuhi ekspektasi yang ada di dalam 7 program prioritas, yang salah satunya adalah transformasi digital. Bapak Ibu yang terhormat, digitalisasi ini, kembali lagi soal digitalisasi karena memang eranya sekarang era digital. Ini datangnya, era digital ini datangnya jauh lebih cepat, ya, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Kemudian pemerintah melakukan antisipasi agar masyarakat ini siap. Tentu saja budaya digital harus kita tumbuhkan lebih dulu, ya. Menggunakan handphone pasti tidak hanya sekedar WA, tapi kalau semua sudah terhubung dengan digital layanan, maka HP dan smartphone yang Bapak Ibu miliki itu bisa dipakai untuk kerja-kerja digital yang akan menambah akseptabilitas publik terhadap semua layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Saat ini Bapak dan Ibu semua, jumlah penduduk Indonesia itu ada sekitar 278. Tapi yang punya HP berapa? 2 kali lipatnya Pak. Ya, 278 kali 2 itu bisa lebih. Itu survei. Itu HP aktif, ya.
ya. Artinya kalau saya ini kan ada dua Pak, dua-duanya aktif, kecuali nggak ada kuota, ya kan. Dua-duanya aktif. Nah, saya punya 2 HP, mungkin Bapak dan Ibu punya 2 HP. Nah, itu di total dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 278 juta, jumlah HP atau ponsel aktif yang ada di Indonesia itu 2 kali lipatnya, ya, 2 kali lipatnya. Coba bisa dibayangkan ini. Kalau itu bisa dimaksimalkan, ya, dimaksimalkan dengan memberikan kita kepada layanan publik secara digital, maka itu akan luar biasa sekali. Penetrasi pengguna internet juga dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ya, saya mencatat ini di tahun 2024 ada 79,5%. Ini meningkat dari tahun lalu 1,31%, Pak. Setiap tahun meningkat 79,35%. Ya, penetrasi pengguna internet hampir, Pak, hampir 100%. Rata-rata penggunaan internet kita, ya, rata-rata itu tahun lalu 6 jam, Pak. 2024 berapa, Pak? 7 jam per hari, Pak. Naik terus. Secara tidak sadar mungkin Bapak dan Ibu juga menjadi bagian dari para pengguna internet yang 7 jam per hari. Jam kerja kita 8 jam per hari, Pak. Kalau 7 jam sehari dipakai untuk internet, kerjanya cuma 1 jam. Nah, leres buatan itu. Kita ini tantangan ke depannya seperti itu, Pak. Ya. Semua sudah borderless sekarang. Sudah tidak ada sekat. Semua informasi bisa diperoleh dimanapun, oleh siapapun, kapanpun. Nah, ini juga ada tanggung jawab kita di dalamnya. Bagaimana kita bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik secara positif kepada para generasi muda. Misalnya literasi keagamaan tadi, bagaimana menyampaikan syiar, khotbah, dakwahnya itu sampaikan secara digital dengan cara-cara kekinian. Tidak bisa lagi, ya, disampaikan dengan cara-cara yang seperti zaman-zaman dulu gitu loh. Sekarang tuh pilih-pilih, Pak, anak generasi muda kita itu pilih-pilih dalam mengkonsumsi sesuatu. Kalau disampaikan dengan cara-cara yang mereka tidak anggap oke, ya mereka akan tinggalkan, skip terus, skip gitu. Cari yang mereka sesuai. Nah, kalau zamannya sudah borderless, tidak ada batasan, maka informasi apapun akan sangat mudah mereka cerna. Dan itu ada di dalamnya putra-putri Bapak Ibu semua. Kalau kita tidak bisa melakukan kontribusi kepada anak-anak muda kita, maka kita hanya akan mewarisi generasi-generasi yang tidak baik ke depan. Padahal ke depan, Pak, 2045, ya, separuh dari anak muda kita akan menjadi pemimpin-pemimpin menggantikan kita semua, Pak. Coba kalau pemimpin seperti itu mewarisi hal-hal yang tidak baik, Pak, seperti apa negara ini nantinya? Generasi Z itu tantangan terbesar kita, ya, Gen Z. Nanti ada post Gen Z, Pak, ya, Gen Z yang adik-adiknya di bawahnya itu. Coba kalau kita tidak berbuat dari sekarang untuk melakukan perbaikan, meningkatkan literasi digital, khususnya keagamaan, karena ini sangat krusial kalau kita bicara literasi keagamaan. Dan saya tapi yakin Bapak dan Ibu semua di Bapak Farhan bisa mengeksekusi ini, ya, mengoptimalkan. Kalau perlu dibikinkan pelatihan-pelatihan secara terarah gitu, ya, bagi para pengelola media sosial misalnya, atau bagi semuanya juga nggak ada masalah. Saya kira itu Bapak dan Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan optimalisasi terhadap fungsi-fungsi penyampaian kepada publik melalui media sosial ataupun media-media
konvensional lainnya bisa dimanfaatkan secara betul oleh teman-teman di Kabupaten Batang, sehingga bisa mewarisi generasi-generasi muda yang kita bisa harapkan ke depan menggantikan peran-peran Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafu mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighar. Allahumma inna 'ala dhikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mutibatin nadamah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlis salah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jangan terlepas hingga akhir nanti.